webinarnya bisa yakin, bisa nge-beat, bisa menaklukkan ya, beat di sini kan menaklukkan TOEFL test ya. Meskipun mungkin dalam waktu 45 menit tidak mungkin atau sedikit sulit ya menaklukkan atau membuat skornya tercapai misalnya ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin kan sebenarnya ya. Jadi saya pede aja. Judulnya kita Beat the TOEFL Test supaya semangat semuanya ya. Besok teman-teman saya lihat di posternya ada yang atau hampir semua dari sini akan mengambil tes ya, TOEFL Prediction Test. Jadi semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan di siang hari ini dapat menjadi bekal ya, dapat menjadi basic gitu ya, dasar untuk besok. Meskipun mungkin tidak banyak ya, karena nanti tidak akan ada waktu untuk kita mencoba beberapa soal ya. Saya akan memperlihatkan soal ya, tapi tidak mencoba banyak soal sehingga karena mungkin tidak akan banyak waktu ya, tidak akan cukup waktu. Waktu kita 45 menit untuk materi, nanti ada 15 menit untuk tanya jawab. Oke. Lanjut. Jadi sekarang saya akan menjelaskan agenda. Jadi agenda di presentasi saya siang hari ini ada 5. Yang pertama adalah survei. Survei ini supaya saya bisa lebih memahami atau lebih kenal teman-teman yang hadir sebagai partisipan di siang hari ini ya. Lalu overview of a few English language proficiency test. Overview di sini adalah gambaran umum. Gambaran umum tentang sedikit saja jenis-jenis tes bahasa Inggris. Di luar sana ada banyak ya tes bahasa Inggris sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan konteksnya apa. Tapi nanti yang saya akan sampaikan, yang saya akan jelaskan adalah tes-tes yang berhubungan dengan TOEFL ya. Jadi kan mungkin di sini teman-teman sering mendengar ada namanya TOEFL, ada namanya ITP, IBT, bahkan mungkin yang ada di lingkungan UPI ya sering mendengar tes TOEFL yang namanya PTSOL. Apa itu PTSOL ya? Lalu nanti apa bedanya dengan IELTS? Misalnya karena beberapa dari yang tadi saya sebutkan itu adalah tes-tes yang common atau yang familiar, yang sering ditemui ya, yang nanti kita sering berurusan gitu ya, karena kita adalah akademisi baik itu pelajar, mahasiswa, ya, dosen atau para pencari beasiswa. Lalu poin ketiga adalah things you must know about each skills. Jadi nanti kita akan masuk lebih spesifik ya ke dalam skill-skill yang diujikan di dalam TOEFL. Kita akan lebih spesifik. TOEFL itu ada berapa skill yang diujikan? Tiap skillnya itu apa sih yang paling penting kita ketahui? Ya, nanti juga di bagian ini saya akan memberikan contoh soal seperti apa. Jadi besok kemungkinan soalnya seperti apa, ya. Bukan kisi-kisi, ini hanya contoh soal, ya. Bisa ditemukan di buku-buku soal, ya. Terakhir ada Q&A session. Jadi sesudah 45 menit materi, 15 menit nanti tanya jawab. Nanti akan dipandu oleh Nabila lagi mungkin ya. Oke. Lanjut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, di sini ada survei. Saya harus keluar nanti dari PPT-nya supaya bisa lihat chat. Sebentar. Oh, bisa. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh baik teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes ataupun yang belum pernah mengikuti tes ya. Apakah sudah pernah mengikuti tes atau belum? Jadi kalau sudah misalnya ya, boleh ditambahkan ya sudah tapi kapan misalnya. ITP kapan atau di mana boleh silahkan. Ini hanya untuk berbagi supaya teman-teman di sana mendengarkan saya juga tidak bosan ya.
silakan berpartisipasi. Sudah pernah atau belum? Kita lihat ya sekarang. Sudah ada yang bulan lalu ITP, sudah ada yang pernah, bagus. Belum pernah, banyak yang belum juga ya ternyata. Sudah tahun 2018. Nah, yang untuk 2018 lihat lagi tanggalnya karena mungkin akan sudah selesai ya. Itu masa berlakunya 2 tahun. Yang 2017 berarti sudah kadaluarsa juga ya. Banyak yang belum. Oke. Tapi susah skornya masih di bawah prediction atau masih di bawah target mungkin ya, seperti itu. Ada yang sudah bulan lalu, bagus ya. Wow, ada yang sudah pernah IELTS juga ya. Sebenarnya tingkat kesulitannya IELTS itu ada di atas TOEFL ya. Bagus. Oke. Jadi saya simpulkan banyak yang belum pernah ternyata ya di sini. Meskipun ada cukup banyak juga yang sudah pernah ya, dan ada yang beberapa yang sudah mengikuti tesnya yang berbeda ya, ada yang IELTS, ada yang ITP ya, dan tapi yang paling banyak itu ternyata belum. Oh, ada juga TOEIC. Nah, TOEIC itu berbeda dengan TOEFL ya. Kalau TOEFL topiknya itu biasanya academic setting. Jadi konteks settingnya itu akademik. Artinya apa? TOEFL itu biasanya ketika kita, misalnya ketika kita dites menyimak ya, yang kita dengarkan itu adalah conversation ya, dialog antara profesor dengan mahasiswanya atau mahasiswa dengan mahasiswa ya. Tapi kalau TOEIC itu bukan academic setting, dia bisa lebih general, bahkan bisa di tempat kerja sekalipun. Kalau IELTS masih bagian dari listening. Maksudnya itu pertanyaan atau bukan ya? Pernahnya sulit di Unsri, Bu. Oke, itu jenis yang lain lagi ya. Nah, ada yang juga pernah tapi TOEFL-nya TOEFL prediction. Banyak sekali tes-tes TOEFL yang belum terstandardize ya, belum memiliki standarisasi, belum diakui, maka mereka disebutnya TOEFL prediction test. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau yang sudah tahu maupun yang belum tahu ya, apa sih yang Anda tahu tentang TOEFL? Yang belum tahu maksudnya yang belum pernah mengambil tes TOEFL sebelumnya, ya. Kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman sekalian ini tentang tes TOEFL? Apakah semengerikan itu tes TOEFL itu? Apakah yang sudah pernah, ternyata saya IELTS aja band-nya atau nilainya, ya kalau IELTS bilangnya band ya, band-nya sudah 7 misalnya ya, atau band-nya sudah 8, wow, that's excellent ya, berarti TOEFL itu lebih mudah. Oke, kita lihat. TOEFL dipergunakan untuk apply beasiswa ke luar negeri. Betul, tapi jenis TOEFL yang mana dulu? Karena tidak semua TOEFL bisa digunakan untuk apply beasiswa ke luar negeri. Mana lagi? Kalau menurut saya, tes untuk mengukur standar kemampuan bahasa Inggris, tentu saja ya. TOEFL adalah salah satu tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris para test taker. Ya, mana untuk beasiswa luar negeri dan dalam negeri, betul ya. Kalau luar negeri hati-hati, TOEFL-nya yang mana dulu ya. Tidak semua TOEFL bisa dipakai untuk ke luar negeri. Apa ya ini? Oke. Sebentar ya. Oke. Langsung deh, karena keklik tadi sama saya. Nomor 3, skill atau bagian apa yang diujikan dalam TOEFL yang menurut Anda paling menantang? Teman-teman, ada 3 skill ya yang diujikan di TOEFL yang paper based, yang menulis itu ya. Oh, banyaknya listening ya. Tapi kalau IBT, mungkin ada yang pernah mendengar TOEFL itu ada yang IBT loh, ada yang internet based TOEFL, itu ada sampai speaking dan writing ya. Di sini ternyata banyak yang listening, grammar, oke, structure atau grammar ya, sama. Oke, reading kayaknya baru 1 nih, reading. Ada jago readingnya ya. Oke, bagus.
Terima kasih. Lanjut, bagian nomor 4. Mengapa skill atau bagian tersebut menantang? Jadi tadi kenapa listening menantang? Apakah karena terlalu cepat? Apakah karena tidak terbiasa mendengar orang berbicara bahasa Inggris? Ya, apakah karena hal lain, misalnya ketika listening audionya tidak jelas, misalnya ya, atau ketika structure atau grammar karena tidak mengerti tenses, misalnya ya, karena tidak paham. Kalau ketika reading karena vocabulary-nya dirasa kurang, seperti apa? Kualitas speaker, oke, masih pusing tenses berarti berhubungan dengan structure ya. Oke, ada yang speaking, berarti kalau speaking itu seperti akan mengambil IELTS atau mengambil IBT ya. Tensesnya banyak, betul, oke. Kurang jelas, kayaknya kurang biasa sih dengernya, itu mungkin berkaitan dengan listening ya. Jadi kalau listening itu yang paling common ya, kalau ketika saya ngajar saya bertanya pada mahasiswa saya, kenapa sih, apa sih yang dirasa sulit, biasanya itu ya, nggak jelas. Tapi nggak jelas itu kenapa? Apa mungkin teman-teman di sini ya, atau siswa-siswa yang malah belum terbiasa ya mendengar orang berbicara bahasa Inggris atau belum terbiasa dengan soal-soalnya. Terlalu gugup, nah bagus, terlalu gugup jadinya kurang fokus, karena fokus, konsentrasi itu sangat-sangat diperlukan. Namanya tes ya, pasti segala macam itu akan berakibat pada your performance ya. Apakah malam sebelumnya kurang tidur misalnya ya, atau you skip your breakfast, you skip your lunch gitu ya. Jadi saat tes lapar misalnya ya, atau terlalu belajarnya terlalu banyak ketika di awal lagi banyak tugas, lalu ambil tes di siang harinya, itu pasti akan mempengaruhi performa teman-teman ketika mengerjakan tes ya, dan kemudian pasti akan mempengaruhi skor. Mana speech rate and accent, ya betul, karena berbeda ya, tapi aksennya itu hampir selalu menggunakan American accent ya. Di dalam listening skill itu hampir selalu menggunakan American accent. Jadi bukan menggunakan Australian accent, bukan menggunakan British accent ya, karena dirasa terlalu sulit dan juga cepat ya, dan mereka memiliki aksen yang berbeda ya, mungkin tidak common gitu ya, tidak umum. Nah, jadi American accent lah, dan memang American setting ya, selalu American setting. Apalagi speaking karena takut salah pelafalan, oke. Reading karena makan waktu dan harus teliti, betul ya. Karena reading ada di akhir ya, maka harus teliti. Biasanya ketika reading itu sudah sisa-sisa tenaga ya, teman-teman sudah capek, sudah malas membaca teks, padahal memang tidak perlu semuanya teks dibaca ya. Jadi nanti saya akan beritahu tips untuk reading itu seperti apa. Masih ada cara belajar seperti apa yang menurut Anda, menurut teman-teman paling efektif dalam meningkatkan skor TOEFL Anda? Ini mungkin akan jadi pertanyaan teman-teman pada saya, tapi sekarang saya mau balikan dulu. Ya. Lalu bagaimana menurut teman-teman di sini, ya, cara belajar seperti apa sih yang efektif meningkatkan skor? Belum tahu? Makanya belajar ya sekarang. Sering-sering mengerjakan TOEFL, itu benar sekali, karena itu yang selalu saya beritahu pada siswa-siswa, meskipun banyak anggapan ya, bahasa Inggris itu akan bagus ketika kita berlatih setiap hari, itu benar sekali juga ya. Bahasa Inggris itu akan meningkat jika kita aktif, jika kita terus terekspos dengan bahasa Inggris, memang itu tepat ya. Tapi karena TOEFL ini jenis tes ya, yang paling efektif dalam meningkatkan skornya ya, atau memudahkan kita mengerjakannya, ya harus mempelajari TOEFL-nya. Ya, kalau mau misalnya beli buku-buku yang ada soal-soalnya, kerjakan itu, karena
dengan seperti itu kita bisa tahu ya jenis tes itu seperti apa, instruksinya seperti apa, ya perkembangan TOEFL itu seperti apa sih, ya. Lalu nanti yang harus dilakukan, yang tidak perlu dilakukan itu bagaimana. Kita jadi tahu treatmentnya, ya pada si tes itu seperti apa. Jadi menurut saya yang paling penting adalah practice, ya harus latihan. Beda dengan misalnya cara untuk bagaimana sih supaya bahasa Inggris kita bagus. Nah, kalau ini mah banyak bisa dengar musik bahasa Inggris terus ya. Suka musik bahasa Inggris kan? Pasti dengan yang suka musik bahasa Inggris, lagu-lagu bahasa Inggris, vocab-nya akan meningkat. Ya, suka nonton serial-serial yang berbahasa Inggris. Ya. Nah, biasain ngomong bahasa Inggris itu lebih ke fluency, kelancaran berbahasa. Ya. Nah, kalau tes itu berbeda, meskipun ada hubungannya, tapi tidak signifikan. Ya, yang penting adalah pernah mempelajari TOEFL, karena TOEFL itu tes, jadi ada pola-polanya yang kita harus pelajari. Oke, ya. Sampai di sini sudah ya surveinya. Saya akan tutup dulu chatnya sebentar, balik lagi ke PPT-nya. Terima kasih ya, sudah sangat aktif mengikuti surveinya. Berikutnya, kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu overview of a few English language proficiency tests. Jadi, di sini ada di layar ini, yang pertama di halaman ini ada PTSOL dan ITP TOEFL. Kenapa PTSOL di awal? Bukan karena saya dari Balai Bahasa, tapi mungkin karena lingkungan kita di UPI ya. Teman-teman di sini pasti akan menemukan yang namanya PTSOL ya. Banyak sekali mahasiswa UPI atau umum juga ketika datang ke Balai Bahasa ya, ingin tes TOEFL, bilang nih ke resepsionisnya atau di front office-nya, ya, Bapak, Ibu, saya mau tes TOEFL. Oh, oke, mangga, silahkan lihat jadwalnya. Ketika lihat jadwal, kok itu tesnya PTSOL ya? Saya maunya tes TOEFL, bukan PTSOL, ya. Nah, untuk diingat, TOEFL dan PTSOL itu sama. Jadi TOEFL itu sebenarnya trademark ya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang namanya English Testing System. Kami sebagai pemberi layanan tidak bisa menggunakan kata TOEFL ya. Jadi kita memiliki tes lain yang sudah memiliki standar dan sama seperti TOEFL, yaitu PTSOL. Oke, semoga tidak bingung lagi perbedaan PTSOL dengan TOEFL itu apa, sama ya. Jadi kalau mau tes TOEFL ke Balai Bahasa, silakan ada PTSOL. Oke. Lalu PTSOL di Balai Bahasa ini computer based test. Jadi nanti teman-teman akan seorang satu komputer ya, ada headsetnya, tidak perlu membawa pensil, perlu mungkin ya hanya untuk administrasi saja, misalnya tanda tangan kehadiran dan lain sebagainya. Tapi pengerjaan tes itu full menggunakan komputer. Nilainya bisa langsung dilihat pada saat terakhir tes. Oke, jadi sudah tahu skornya. Ketika finish, ya langsung tahu skornya. Tapi itu berbeda dengan mengambil sertifikatnya ya. Sertifikatnya biasanya diambil beberapa hari sesudahnya. Karena kan harus diverifikasi, harus ditandatangan dulu misalnya ya. Tapi setidaknya kita sudah tahu nilai kita berapa. Oke, karena tadi computer based test tadi ya. Fungsinya, fungsi dari PTSOL bisa digunakan untuk persyaratan sidang atau lulus program dari S1, S2, S3 di UPI. Jadi untuk yang mau sidang, jangan khawatir kalau mau menggunakan PTSOL itu bisa. Lalu bisa digunakan untuk persyaratan masuk atau sidang atau lulus ya ke beberapa universitas di Indonesia atau di beberapa universitas di Indonesia. Saya tulisnya beberapa karena sebenarnya belum update lagi ya
maksudnya informasi ke kami. Biasanya setiap prodi kebijakannya berbeda-beda setiap tahun. Misalnya prodi IPSI ini ya, tahun ini boleh menggunakan PTSOL ya, tapi skornya 500. Tapi tahun depan dinaikin lagi nih ya, karena ingin meningkatkan kualitas lulusan. Karena jurusan ini mah kan memang international degree gitu ya, harus lebih tinggi dong daripada jurusan yang lain, 550 misalnya, ya. Atau tahun depan itu tidak PTSOL, tapi ITP misalnya ya. Jadi saya tulis beberapa universitas karena harus dikonfirmasi lagi ke prodi masing-masing, jurusan masing-masing, apakah masih bisa menggunakan PTSOL dan skornya berapa. Oke. Bisa digunakan untuk persyaratan mengikuti beberapa program kementerian, misalnya LPDP. Tapi itu pun perlu dikonfirmasi lagi. Kalau LPDP-nya untuk ke luar negeri tentu tidak bisa PTSOL. Ya. Nah, sekarang berikutnya ada ITP. ITP TOEFL, ya singkatannya Institutional Testing Program. Nah, ITP itu belum ada yang computer based di balai bahasa ya, jadi paper based test. Maksudnya dari paper based test adalah teman-teman di sini mendapat buku soal ya, lalu mengerjakannya di kertas atau lembar jawaban. Oke, bisa digunakan untuk persyaratan sidang lulus program S1, S2, S3 di UPI tentu saja karena cakupannya lebih luas. Ya, bisa digunakan untuk persyaratan sidang persyaratan masuk sidang lulus seluruh universitas di Indonesia karena ini lebih diakui ya. Jadi bisa di seluruh universitas di Indonesia. Bisa digunakan untuk memenuhi persyaratan dokumen untuk melamar beasiswa dalam dan luar negeri. Jadi teman-teman yang berminat untuk mencari beasiswa di sini bisa menggunakan ITP. ITP biasanya lebih aman daripada PTSOL ya, karena ITP bisa lebih luas gitu cakupannya ya. Tapi kalau untuk PTSOL, beasiswa di UPI, beasiswa misalnya di Dikti itu masih bisa. Bisa digunakan untuk persyaratan mengikuti seluruh program yang diselenggarakan pemerintah RI. Intinya, ITP ini memiliki cakupan yang lebih luas. Ya, bisa tidak diambil di UPI atau di Balai Bahasa bisa, ya. Tapi jika ingin ITP itu harus sering-sering mengecek jadwal karena biasanya penyelenggaraannya hanya 1 bulan 1 kali saja. Oke. Cukup jelas, kita akan masuk ke yang berikutnya. Di lembar berikutnya atau halaman berikutnya di sini ada IBT TOEFL dan juga IELTS. Sudah pernah dengar sebelumnya? Tadi ada yang sudah ya, beberapa sudah pernah mencoba IELTS. Sebenarnya IBT TOEFL dengan IELTS itu hampir mirip. Ya, bedanya adalah IELTS itu ada paper based test. Kalau IBT karena dia internet based TOEFL ya, tentu saja dia computer based, tidak ada yang paper based-nya. Oke, cakupannya lebih luas lagi daripada ITP, daripada TOEFL. Lalu sentuhan perubahan dalam unsur tersebut. Maaf Kak, termute. Termute, Bu, suaranya ke mute, Bu. Right. Sudah ya? Bisa dengar saya lagi? Bisa? Oke. IBT dan IELTS ini yang diujikannya 4 skill. Kalau tadi ya, sebentar. Kalau tadi si PTSOL dan ITP itu hanya 3. Ada listening, ada structure ya atau grammar kita lebih kenalnya, lalu ada reading. Tapi kalau IBT TOEFL dan IELTS ini ada sampai writing juga karena si grammarnya itu harus integrated pada tulisan kita ya, dan juga speaking, kemampuan berkomunikasinya seperti apa.
Oke, saya tidak akan bacakan yang ada di sini, nanti mungkin bisa dibagikan ya oleh panitia. Sekarang kita masuk ke TOEFL itu sendiri. Overview of PTSOL and ITP TOEFL. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada 3 skill yang diujikan di dalam PTSOL dan ITP TOEFL. Yang pertama ada listening comprehension, ya, atau kemampuan menyimak, ya. Lalu yang berikutnya ada structure and written expression atau grammar, ya. Lalu yang ketiga adalah reading comprehension, ya. Jadi nanti ada beberapa teks, ya, dan teman-teman menjawab pertanyaan sesuai dengan teksnya. Waktunya ini berbeda, ya, tapi kalau semua ini dalam satu kali tes itu kurang dari 2 jam ya, 35 menit tambah 25 menit tambah 55 menit. Jadi kurang dari 2 jam ini harus sudah selesai semuanya. Ya. Jumlah soalnya ada di bawah. Ini 50 tes item di dalam untuk listening comprehension harus dikerjakan dalam waktu 35 menit, ya. Jadi bukan satu soal 1 menit ya, satu soal itu hanya beberapa detik. Nanti di balai bahasa misalnya atau dimanapun ya bisa ketika mengerjakan listening itu ada waktunya. Kalau di balai bahasa menggunakan computer base itu kalau tidak cepat-cepat diisi ya akan masuk ke nomor berikutnya dan sayang sekali nomor yang sebelumnya tidak terisi. Ya, jadi hanya beberapa detik saja. Oke, lalu structure and written expression itu ada 40 nomor ya yang harus diselesaikan selama 25 menit. Kemudian reading itu ada 50 tes item atau 50 soal ya. Oke, yang bisa diselesaikan selama 55 menit. Oke, di sini bisa dipahami? Intinya adalah teman-teman harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Waktu yang tersedia itu tidak banyak, ya, bahkan kurang dari setengah menit untuk menyelesaikan satu soal. Jadi harus tahu strateginya bagaimana. Skala skor. Skornya itu dari 310 sampai 677. Jadi TOEFL itu tidak ada yang skornya 20, tidak ada yang skornya 50. Bahkan kalau salah semua gitu ya, itu bisa sampai 310. Teman-teman jangan bangga ya kalau skornya berapa. Misalnya, oh saya 340. Kalau 340 berarti itu yang benarnya mungkin hanya 2 atau 3 nomor. Ya, karena paling bawahnya itu 310. Usahakan ya skor TOEFL-nya itu di atas 400, di atas 500 ya, itu lebih baik. Paling tinggi itu sekarang ada di 677. Itu hampir sempurna. Mungkin salahnya hanya 1 dari semua soal. Oke. Biasanya di sini ada standar minimalnya, tapi ini juga saya belum konfirmasi ulang ke setiap prodi yang ada di UPI misalnya ya. Kalau non bahasa Inggris UPI ini teman-teman yang IPS ini, apakah 450 atau 500 ya nanti sesudah sidang? Atau untuk sidang itu berapa? 500. 550? 500. 500 itu adalah syarat minimal ya untuk bisa sidang. Non bahasa Inggris itu masih 500, non bahasa Inggris S2 UPI 500, tapi yang untuk bahasa Inggris itu biasanya bisa 550 atau mungkin sampai 600. Tapi sekarang kalau tidak salah S3 itu 525 atau 555 gitu ya. Nah, untuk beasiswa luar negeri itu di 550. Oke. Lalu, teman-teman di sini tidak ada pengurangan skor. Apa itu maksudnya? Ya, mungkin dulu ketika UN atau ada jenis tes gitu ya,
yang kalau kosong itu nilainya dikurangi. Ada ya seperti itu? TOEFL itu tidak ada pengurangan skor jika teman-teman salah menjawab atau tidak menjawab. Jadi, ya kesimpulannya, sayang sekali jika teman-teman di sini membiarkan ada soal yang tidak terjawab. Kalau nggak tahu, ya tebak saja, ya, karena mungkin nanti benar. Kalau 10 soal tidak tahu, ya tebak saja, misalnya ya. Kalau tidak tahunya itu, apalagi karena waktunya terlalu mepet, ya di reading nih, reading itu ada di terakhir, waktunya sudah mau habis, itu melihat si petugasnya udah mau deket nih, mau ngambil kertas kita, misalnya ya, langsung aja di AA semua seperti itu. Ya boleh aja, karena mungkin aja ada yang benar, ya. Dan sekali lagi tidak ada pengurangan skor. Jadi usahakan harus terisi. Sayang sekali kalau sampai ada soal yang tidak terisi. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk nih lebih spesifik lagi ke skill-nya. Jadi skill yang pertama diujikan itu adalah listening comprehension test, ya, atau listening, ya. Kemampuan teman-teman di sini dalam menyimak, ya, karena tadi kita lihat di sini ada 3 bagian, sebenarnya ada di sini juga ya. There are 3 parts: short conversation, longer conversation, and talk or monologue. Jadi part pertama atau part A itu conversation yang pendek, dialog pendek. Lalu part B ada dialog yang lebih panjang, sama. Orangnya hanya dua orang, tapi dia bicaranya panjang gitu ya. Lalu part ketiga yang ngomongnya 1 orang aja, tapi juga panjang. Beda ya? Jadi sekali lagi, part A itu tadi dialog yang pendek, part B dialog tapi panjang, part C itu 1 orang yang bicara. Ya, biasanya dia dosen, misalnya dosen menjelaskan 1 mata kuliah, ya, atau seperti apa ya? Bukan petugas, misalnya mahasiswa yang lama nih ya, menerangkan ke mahasiswa baru tentang keadaan di kampus. Ya, lagi touring di kampus tuh, yang ini gedung apa, fungsinya apa, sesudah dari sini kita akan pergi ke sini karena di sini ada apa, dia terus berbicara seperti itu misalnya. 1 orang yang ngomong itu namanya talk atau monolog. Lalu ada basic strategies, ya. Part A itu sini ada focus on the second line. Maksudnya apa sih focus on the second line? Focus on the second line di sini ya adalah ketika tadi yang saya sudah sebutkan di part A itu kan dialog pendek, ya. Ada line pertama yang dibicarakan atau diutarakan first speaker. Lalu ada line kedua yang diutarakan oleh second speaker, ya. Kemudian ada pertanyaan dan ada pilihan jawaban. Ya, kita lebih fokus pada second line atau apa yang dikatakan oleh orang kedua. Karena biasanya kata kuncinya ada di sana. Ya. Dan biasanya orang pertama itu kita belum siap nih. Kalau misalnya belum siap dan tidak terdengar orang pertama ngomong apa, jangan langsung putus asa dulu ya, karena lebih penting dan kata kuncinya apa yang ditanyakan itu biasanya ada di second line atau di second speaker. Lalu avoid similar sound. Avoid similar sound itu adalah kita harus menghindari ya opsi-opsi yang memiliki bunyi yang similar. Similar itu mirip, ya. Jadi jangan, biasanya gini nih, kalau para test taker, ya, di bagian listening comprehension section, dia mendengar 1 kata, langsung nih diambil kata itu, ya, ingat-ingat kata itu dan cari kata itu di pilihannya. Padahal itulah pengecohnya biasanya. Ya, jadi hati-hati, bukan seperti itu caranya. Malah teman-teman itu lebih baik untuk mengavoid itu adalah menghindari bunyi-bunyi yang mirip.
Lalu ada choose answer with synonym. Ya, inti dari listening comprehension section ini adalah memilih sinonim. Ya, jadi sinonim apa yang sama dari apa yang dikatakan para speaker, kita cari nih maknanya yang sama yang ada di dalam opsi. Harus sama atau harus sinonim. Sinonim itu biasanya kata yang berbeda, ya, tapi memiliki makna yang sama. Makanya tadi kita harus menghindari kata yang bunyinya mirip, karena itu mungkin bukan sinonimnya, itu malah pengecohnya atau distractornya. Oke ya, berikutnya. Kalau di tunggu saya. Di part B dan part C, karena yang kita dengarkan itu panjang, ya, maka tipsnya juga berbeda. Ya, harus membaca opsinya terlebih dahulu. Kemudian imagine the conversation. Dengan melihat opsi, teman-teman bisa berimajinasi, bisa membayangkan, oh nanti dialognya akan seperti apa. Kemudian memprediksi pertanyaannya akan seperti apa. Sesudah itu, the answer usually comes in a good order. Biasanya itu urutannya sama dengan apa yang kita dengarkan. Dan yang paling penting, most of the times, the answer is what you listen. Beda dengan part A. Kalau part A, most of the time, the answer is totally different with what you listen. Dengan apa yang didengar itu biasanya berbeda, tapi mereka sinonim. Kalau part B dan part C, ya biasanya apa yang kita dengar, itulah jawabannya. Tidak banyak pengecoh di bagian B dan bagian C. Kenapa? Karena si dialognya juga sudah panjang. Kalau banyak pengecohnya, akan jauh lebih sulit. Tingkat kesulitannya akan sangat tinggi si soal itu. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa, Kak, bisa. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya, di sini ada contohnya sih. Tunggu sebentar. Saya akan coba play. Coba dulu aja ya. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. Terdengarkah? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Oke, sekali lagi ya. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke. Ya, ini adalah contoh untuk bagian A. Biasanya seperti ini. Jadi ada woman ini berarti speaker pertama. Man ini speaker kedua. Ya, lalu ada pertanyaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus lebih fokus pada speaker kedua karena dia bilang sorry I'm busy tonight. Kalau ada sorry berarti dia minta maaf, berarti dia tidak menyanggupi sesuatu. I'm busy tonight karena dia sibuk. Apa hubungannya dengan konteks yang diberikan? Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Intinya dia ingin ditolong untuk mengerjakan tugas. Bisa nggak ya? Si the man? Can the man help the woman? Tidak bisa ya. So what does the man imply? Kenapa pertanyaannya imply? Karena sebenarnya tidak jelas di sini, bukan tidak jelas ya. Kita tidak bisa langsung melihat, ya. Tergantung pertanyaannya kata imply ini betul. Jadi jawabannya yang mana? Apakah A, he'll be busy with her homework tonight? No. No. Kalau A berarti dia akan langsung mengerjakannya ya, dan dia akan membantu temannya, dan dia akan sibuk dengan PR temannya itu. B, he cannot help her tonight. Yes. Is that the answer? Yes. Ya, karena dia bilang sorry berarti dia tidak menyanggupi. Kalau tidak menyanggupi berarti dia he cannot, ya, he can't help her tonight. Kalau C, he is sorry he cannot ever help her. Apa bedanya dengan yang C? Karena kalau yang C juga tidak bisa. Tapi kalau yang C itu kayaknya he cannot ever help her itu sampai nantinya
dia tidak akan pernah bisa menolongnya gitu. Bukan hanya yang nanti malam saja. Ya. Kalau D, he will help her with her physics, berarti akan menolong. Oke, jadi jawabannya adalah B. Ini adalah contohnya. Moderator, waktu saya berapa menit lagi ya? Saya sekitar 5 menit lagi, benar? Ya, betul. Waktunya sekitar 6 menit lagi. 6 menit lagi, oke. Lanjut ke structure and written expression. Ini juga yang biasanya para test taker mengalami banyak kesulitan. Jadi banyak kesulitan di bagian structure atau grammar. Ya, grammar itu ada 2 bagian. Nah, bagian yang pertama seperti ini, teman-teman. Bagian pertama itu memilih yang benar untuk melengkapi kalimat ini. Mana yang benar? Di sini sudah ada kalimatnya B yang benar. Ya, dan ada penjelasannya di sini kenapa B yang benar. Lalu ada bagian berikutnya di dalam structure and written expression yang seperti ini. Mungkin yang sudah pernah mencoba structure itu atau mencoba TOEFL sudah pernah ya sebelumnya. Kalau ini digimanain ya? Kan ini udah ada jawabannya. Kalau tadi dicari yang benar, yang ini dicari yang salah. A nerve is actually many nerve fiber bound together. Kita harus cari yang salah di sini. Ya, salah mana yang C? Kenapa C? Kalau many, ya itu kan banyak. Fiber harusnya pakai S, jadi fibers gitu. Jadi karena fibersnya kurang S di sini, ya, jadi yang benar adalah yang salah adalah C. Itu yang kita pilih. Kita pilih yang salah. Lalu bagaimana penjelasannya? Bisa lihat teman-teman poin saya nomor 2. If an answer choice sounds awkward and overly complicated, chances are good that is wrong. Maksudnya apa ya? Banyak sekali yang suka bilang ini, Miss, saya mah kalau yang nggak enaken biasanya nggak saya pilih. Saya mau pilih yang enaken aja. Nah ini maksudnya ke sini. Kalau yang sound awkward, yang kok kedengarannya aneh ya, atau overly complicated, kok malah jadi too complicated, terlalu rumit, terlalu sulit ya, dan terdengar aneh, terdengar tidak biasa, itu jangan dipilih. Ya, memang sebenarnya itu hanya mengandalkan perasaan, tapi itu di alam bawah sadar kita. Dari mana sih teman-teman ini bisa merasakan ini benar, ini enaken, ini nggak enaken? Ini dari proses pengalaman belajar ya. Sebenarnya dengan cara banyak baca, misalnya ya, baca banyak jurnal bahasa Inggris, ya, atau banyak menonton bahasa Inggris dengan subtitlenya, ya, kita jadi tahu, oh orang tuh ngomongnya seperti ini sih, ya. Kalau you itu to be-nya are, misalnya bukan you is. Oh kalau you is a teacher, misalnya nggak enakan, karena kita tidak pernah mendengar itu. Jadi semakin banyak exposure, ya, semakin banyak kita mendapatkan paparan-paparan bahasa Inggris, semakin kita bisa merasa itu ya, ada rasa bahasa. Apakah ini enaken atau nggak enaken? Meskipun kita tidak tahu cara menjelaskannya. Bahasa Indonesia juga sama. Saya kebetulan guru BIPA juga. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing di Balai Bahasa. Tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para foreigners gitu ya, orang-orang asing. Kalau menanyakan grammar bahasa Indonesia, kenapa kita ngomongin ini, kenapa kita ngomongin ini. Kadang-kadang kita sebagai penutur jati bahasa Indonesia tidak bisa menjelaskannya. Udah gitu pokoknya, gitu ya. Nah, itu tuh sama, karena kita mempelajarinya sebelumnya. Di dalam TOEFL juga sama. Lalu nomor 3, brush up on your English grammar for this part of the test. Brush di sini bukan gosok ya, tapi maksudnya gosok secara harus dilatih lagi. Ya, kemampuan grammar kita harus mumpuni, harus banyak drilling kalau untuk structure itu ya. Drilling itu pengulangan terus diulang. Banyak latihan. Kalau habis latihan soal nih, lihat kunci jawabannya, lihat penjelasannya, oh seperti ini. Lalu nanti besoknya pakai soal yang lain, lalu lihat jawabannya, penjelasannya seperti apa. Jadi itu tadi brush up on your English grammar itu terus dipoles, terus
perbaiki lagi, dilatih lagi kembali. Oke? Itu tadi structure ya. Sekarang yang terakhir. Ini adalah alat lagi ya. Things you should know about reading text. Yang terakhir adalah reading. Reading itu ada di bagian terakhir, biasanya teman-teman semua di sini sudah capek ya. Tapi kalau sesuai dengan waktunya sih sebenarnya tidak. Tapi kan kita sudah mengerjakan dari mulai listening, dari listening kemudian pindah ke structure ya, pasti sudah lelah, malas untuk baca 5 teks gitu ya, yang kita aja temanya nggak tahu tentang apa. Nah, apakah perlu membacanya? Belum tentu ya. Lihat nomor 1, there are 5 readings on different topics. Jadi ada 5 teks, 5 passage ya, ada 5 passage atau 5 bacaan dengan topik yang berbeda. Oke. Lalu read the question first. Jadi teman-teman, do not start with reading the text. Jangan lihat teksnya dulu, karena secara psikologis kalau kita lihat teksnya dulu, langsung kaget. Wah, ini teksnya panjang, temanya nggak ngerti apa, tentang misalnya history, American history misalnya. Waduh, apa itu? Banyak tahun-tahunnya misalnya. Udah di situ aja udah agak menurunkan semangat gitu ya. Jadi jangan dari teksnya dulu, lihat ke pertanyaan, baru lihat teksnya. Lihat pertanyaan, ambil kuncinya, ya, keywords-nya, lalu cari di paragraf mana. Nomor 3, do not spend too much time reading the text. Jadi jangan terlalu panjang, karena teksnya panjang terlalu lama gitu ya, karena belum tentu itu perlu. Lalu nomor 4, don't worry if you are not familiar with the topic of the reading given. Jangan khawatir kalau topiknya itu di luar kekuasaan kita gitu ya. Aduh, saya nggak tahu ini topiknya tentang apa. Jangan khawatir karena sebenarnya ada strateginya gitu. Satu soal itu masuk ke dalam jenis soal mana, nanti strateginya seperti apa. Nomor 5, try to find the keywords. Keywords itu ada di pertanyaannya. Makanya kita harus lihat pertanyaannya dulu, ambil keywords-nya, lalu cari di teks. Cari apa yang ditanyakan di dalam teksnya. Misalnya yang ditanyakan adalah main idea. Ya, setiap teks biasanya ada pertanyaan main idea atau best title. Ya, jadi judul yang tepat untuk teks ini adalah apa? Ya, idenya itu apa? Ya, main idea itu pokok pikiran utama ya kalau kita bahasa Indonesia bilangnya. Nah, biasanya itu hanya ada di kalimat 1 aja di paragraf yang ditanyakan. Tapi kalau menanyakan keseluruhan teks, kita lihat kalimat-kalimat pertama di tiap-tiap paragraf. Tidak perlu dibaca semuanya. Oke. Contohnya seperti ini. Masih ada waktu, dear moderator? Ya, waktunya sudah habis ya, Bu. Sudah habis? Oke, sedikit lagi saja ya. Ini hanya memperlihatkan bahwa misalnya kalau ada lihat, di sini sih contohnya teksnya pendek. Nanti di dalam soal itu tidak akan sependek ini ya, agak lebih panjang, tapi tetap ya, yang kita lihat langsung pertanyaannya. What is the topic of this passage? Kalau pertanyaannya topik, yang kita lihat adalah kalimat pertama saja ya. Kalau masih bingung kalimat pertama, maju ke kalimat kedua. Jadi hanya kalimat 1 dan kalimat kedua saja. Di sini ada in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi si John Dewey ya di dalam filsafatnya dia membedakan antara intelligence dan reasoning. Kita nggak tahu apa itu artinya intelligence, nggak apa-apa. Kita tidak tahu apa artinya reasoning, it's okay. Tapi di dalam pilihan jawaban ya kita pilih D. Kenapa? Karena D itu dia mengcover apa yang dikatakan di kalimat pertama. Ya, how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Bagaimana intelligence dibedakan dengan reasoning dalam karyanya si Dewey. Kenapa? Karena si Dewey itu tadi John Dewey. John Dewey itu yang membuat perbedaan yang jelas antara intelligence dan reasoning. Oke. Sudah selesai waktunya. Sekarang masuk ke Q&A session, teman-teman. Aduh, ini tadi awal-awal. Siap. Luar biasa sekali ya, teman-teman, pematerian kita hari ini.
Ya, walaupun disampaikannya secara singkat karena terbatasnya waktu, namun teman-teman bisa bertanya langsung nih jika masih ada yang belum dipahami ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik izin bertanya di kolom chat. Setelah itu saya akan memilih 3 orang pertama untuk bertanya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Izin bertanya. Ini Banyak sekali ya. langsung aja, gimana? Langsung aja, langsung nulis? Atau Langsung dipilihkan oleh moderator? langsung saja, saya akan memilih 3 orang pertama ya, Bu. Oke. Oke, waduh, tenggelam. 3 orang pertama dimulai dari Vio Arya. Silakan kepada Vio Arya untuk mengaktifkan mic-nya dan bertanya langsung kepada Bu Jenny ya. Oh, jadi bukan yang chat ya? Atau kita nanti akan membalas juga atau menjawab yang chat juga? Boleh. Boleh. Tapi Sekarang Vio dulu aja ya. Untuk open mic dulu ya, Bu. Oke, silakan. Silakan Halo. Vio Arya. Oke, halo. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fiarya. Ya, Bagaimana? Vio, hai. Bagaimana Bu caranya untuk meningkatkan speaking kita agar lebih lancar? Ada 2 pertanyaan sih. Bagaimana speaking kita agar kita lancar? Kadang saya ini listening itu sudah alhamdulillah lancar, namun untuk speakingnya untuk berbicara kepada orang luar misalnya itu sedikit susah. Lalu bagaimana nomor 2 itu belajar grammar untuk lebih cepat Bu? Belajar grammar yang tips untuk belajar grammar agar lebih cepat paham dan bisa mengerjakan soal nanti lebih lancar. Oke. Itu saja. Oke. Vio ya, tadi Mas Vio. Terima kasih pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama terkait speaking ya. Kalau untuk TOEFL yang paper based itu sebenarnya speaking tidak ada. Tapi tadi speaking ada di IBT TOEFL dan juga IELTS ya. Bagaimana untuk meningkatkannya? Nah, meningkatkan speaking itu tentu dengan pembiasaan. Jadi kita harus menjadi pembelajar yang aktif ya. Kita harus menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Karena tidak mungkin hanya menggunakan bahasa Inggris ketika tes saja ya. Dan tes speaking, misalnya di dalam IELTS, ya, tes speaking itu kan pertanyaannya bisa berganti-ganti, ya, tidak bisa dihafalkan, ya. Jadi dari mana? Harus dari kebiasaan kita, ya, menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau misalnya mau les, misalnya, ya, karena tadi saya melihat ada beberapa juga, kalau kursusnya kayak gimana? Kursus untuk speaking itu biasanya berbeda. Ya, misalnya untuk kursus IELTS ya, karena di dalam IELTS itu ada speakingnya. Bagaimana untuk meningkatkannya? Biasanya guru speakingnya itu meminta ya para peserta kursus IELTS dari awal sampai akhir program itu tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas. Kenapa? Karena harus membiasakan. Kita di Indonesian konteks ya akan susah mendapatkan tempat atau ruang untuk bisa aktif berbahasa Inggris. Jadi akan lebih bermanfaat jika misalnya masuk ke dalam klub-klub atau kursus ya, community yang di mana kita bisa berekspresi banyak bahasa Inggris. Ya, kalau misalnya Mas Vio itu di dalam kelas sering presentasi bahasa Inggris itu bagus, tapi kan ada beberapa juga yang tidak bisa seperti itu. Jadi harus aktif menurut saya ya. Jadi jangan belajar hanya untuk tes saja, untuk tadi ya, untuk speaking. Lalu pertanyaan nomor 2 itu kalau tidak salah tentang grammar ya. Untuk grammar itu harus drilling ya. Drilling itu menurut saya memang itu adalah traditional method gitu. Jadi kayaknya sudah sangat lama. Jadi kalau drilling kan kayak diulangi lagi. Tapi ya itulah kalau untuk grammar harus seperti itu. Kalau untuk tes. Tapi kembali lagi kalau si grammar itu kita pakai di dalam speaking, ya kita di dalam kelas misalnya ya, katakanlah mengikuti kelas General English, ya di dalamnya mempelajari satu grammar future tense misalnya menggunakan will.
ya. Satu hari itu menggunakan will, ya, mempelajari itu dan terus-menerus dipakai di banyak activity di dalam kelas, ya. Lalu berikutnya, misalnya di pertemuan berikutnya, di-review lagi menggunakan skill yang sama tapi activity-nya berbeda. Artinya kan juga itu drilling. Jadi harus terus-menerus dilatih ya untuk grammar. Berlatih baik itu tulisnya ya, dan juga berlatih berbicaranya karena tadi berkaitan dengan kemampuan berbicara, menyimak, menulis ya, dan membaca. Semoga itu bisa membantu ya. Karena bahasa itu tidak ada yang instan ya. Kalau untuk tes mungkin bisa instan, 1 bulan misalnya belajar intensif untuk tes, untuk TOEFL, lalu skornya tinggi. Tapi kalau tidak dilatih terus-menerus, ya bisa nggak nanti ngomong? Belum tentu. Ya, jadi harus terus-menerus dilatih. Right, thank you Vio. Siapa lagi ya? Iya, sama-sama. Oke, sudah terjawab ya, Kak Vio Arya. Ya, Kak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu Diki Pratama. Diki Pratama, silahkan untuk mengaktifkan mic-nya dan bertanya langsung kepada pemateri. Halo, Diki. Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Saya sambil lihat chat ya, kalau ada yang, karena ini sudah ke timpa-timpa si chatnya. Could you please elaborate the reading section which are about another question in reading? Could you please elaborate? Oh, tapi ini private. The reading section which are about another question in reading. Maksudnya gimana ya? Gimana? Ini tadi sudah ada? Halo, tes. Halo, mangga, silakan. Masuk ya, Kak. Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak. Nama saya Diki Pratama Ramadan. Nah, langsung aja ya, Kak. Jadi gini, Kak. Sebetulnya banyak nih yang hilang ya suaranya. Tes. Halo. Berarti jaringannya kurang bagus sih. Sebetulnya Kak, banyak nih pertanyaan yang ada di benak saya pada saat ini. Saya kan masih sangat awam Kak mengenai dunia pertufalan nih. Oke. Misalkan saya sudah tes nih Kak. Terus tentunya saya dapat skor sebesar sekian dong. Nah, pasti dong. Lalu saya merasa belum puas dengan hasil skor saya. Nah, jika saya tes lagi, ini saya ambil worst case-nya ya Kak. Apakah ada kemungkinan untuk skor atau indeks saya itu menurun? Nah, lalu jika boleh tahu parameter dalam penilaiannya itu seperti apa ya Kak? Nah, mengenai sistem penilaian, apakah beda hasil TOEFL dan IELTS? Beda. Oke. Cukup Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tadi yang pertama kan tadi tentang kalau gini ya, terus-menerus mengambil tes itu apakah hasilnya pasti naik atau turun ya. Kalau hari ini misalnya tes ya, lalu nggak bagus nilainya, tidak memenuhi target, lalu mengambil tes besoknya, apakah itu sudah pasti akan naik ya atau tidak sama sekali? Itu sulit dijawab karena itu tergantung ya usahanya lagi, apakah latihan lagi ya, dengan misalnya hari ini tes, lalu malamnya tadi itu ternyata ada soal ini, lalu cari lagi, ternyata sering keluar tuh yang ini. Karena biasanya penyelenggara tes itu memiliki banyak seri tes gitu ya, seri soal. Jadi belum tentu sama misalnya ya, tapi ada juga yang misalnya ternyata menemukan lagi soal yang sama, kan biasanya di random ya, acak itu ternyata sama, kebetulan lalu jadi naik skornya. Jadi intinya saya tidak bisa
menentukan bahwa jika besoknya atau nantinya mengambil lagi itu pasti naik. Karena yang sudah begini, saya punya pengalaman ketika saya S1, saya dari bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris juga kan meskipun kita dari bahasa Inggris, kita belum tentu skor TOEFL kita tinggi, ya, malah bebannya akan lebih tinggi ketika TOEFL-nya jelek itu malu gitu ya. Terus kalau jelek hari ini teman saya banyak yang mengambil besoknya tes lagi, besoknya tes lagi. Nah, hal seperti itu malah akan mengakibatkan kecenderungan skornya turun. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin belum siap, ya, dan dia kelelahan, dia tertekan, ya. Jadi he was under pressure gitu doing the test. Jadi fokus dan konsentrasi itu sangat diperlukan, ya. Kalau memang mau mengulang tes, lebih baik diberi jeda menurut saya. Untuk apa? Untuk merefresh ya, refresh your mind ya. Kalau masih ingat tadi ada soal apa saja, boleh cari lagi, boleh pelajari lagi untuk bekal di tes kedua. Jadi jangan karena computer based test ya, wah udah ketahuan nih si skornya, TOEFL skornya sekian, nggak usah saya print lah, udah jelek misalnya ya, lalu saya mau daftar lagi aja buat besok. Ya mangga, itu mah boleh-boleh aja. Tapi kan sebenarnya sayang juga uangnya ya. Lebih baik persiapkan dulu ya, persiapkan mentalnya, persiapkan materinya segala macam ya untuk tes. Apalagi kalau teman-teman ini lokasinya jauh, tidak di Bandung. Untuk datang ke Bandungnya saja ya, pastikan tenaga sudah terkuras, segala macamnya terkuras ya. Jadi lebih baik fresh aja dalam kondisi yang memang siap untuk tes. Lalu tadi parameternya apa? Parameter ini kan tes ya, jadi benar atau salah, dan nanti ada nilai convert, jadi nilainya mungkin saya bisa share ke panitia ya. Jadi kalau nilai benar di dalam listening sekian, nanti itu skor TOEFL-nya berapa. Nah, bedanya TOEFL dengan IELTS beda dong. Kalau biasanya TOEFL itu kan kalau yang kita sering nanti temukan ya, atau yang paling sering kita temukan kan 3 skill yang diujikan ya. Tadi listening, structure, dan reading. Skornya itu biasanya ratusan kan, ya. Nah, kalau IELTS itu band-nya itu dari mulai band 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Misalnya bisa sampai 7,5, 8, 6,5 seperti itu. Jadi sistem penilaiannya berbeda. Dan juga kalau karena di dalam IELTS ya, kalau listening kan sesuai dengan kunci jawaban. Beda dengan speaking dan writing. Kalau speaking dan writing nanti oleh pengujinya dibaca dulu ya. Nanti yang mana yang salah, nanti dinilainya seperti itu, sedetail itu ya. Speaking juga sama. Speaking itu ada indikatornya. Apakah misalnya teman-teman di sini hanya menggunakan kata-kata itu aja, ya, tidak berkembang vocabulary-nya, lalu penilaiannya seperti apa. Jadi penilaian TOEFL dan IELTS itu berbeda. Semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, saya kasih kesempatan untuk Bu Jani untuk pilih salah satu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Kolom chat ya, tunggu sebentar ya. Silakan Bu. Ini kan ketimpa-timpa ya, saya random aja ya. Boleh Bu, silakan. Jika belajar harus praktik, ini dari Banjar, namanya Rio Julian Rustandi. Jika belajar harus praktik, sedangkan kita tidak mempunyai partner ya, untuk belajar, bisakah kita memaksimalkan bahasa Inggris kita? Nah, maksudnya di sini mungkin dalam hal speaking ya. Jadi, apakah speaking itu harus selalu dengan partner? Baiknya seperti itu ya, jangan sampai ngomong sendiri. Jadi kalau tidak ada partner bagaimana? Oh, kalau untuk sekarang, apalagi kita sekarang zamannya Zoom, ya lagi pandemi seperti ini, sepertinya hal
yang tidak mungkin, yang tadinya sulit menjadi lebih mudah, ya. Bisa coba telepon temannya, ya, atau bisa menggunakan aplikasi, misalnya ya, teman-teman di sini muda-muda dan lebih fresh dari saya, mungkin lebih banyak tahu tentang aplikasi-aplikasi, ya, app-app yang bisa dipakai, ya, atau dengan cara menonton, ya, podcast, ya, YouTube, orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris ya dengan baik supaya kita terbiasa dalam menyimak juga ya. Jadi listening kita juga akan meningkat. Tapi tetap ya, kalau untuk TOEFL tadi berkaitan dengan topik kita yang sekarang, TOEFL itu bukan hanya tentang komunikasi, tapi tentang bagaimana kita membiasakan mengerjakan soal-soalnya. Ya, jadi tidak ada partner pun tidak apa-apa, asalkan bisa ada download, misalnya kita nge-download soal, kerjakan, cek kunci jawabannya, ya. Temannya jauh, bisa saling mengecek kunci jawaban temannya, ya, lalu memberikan feedback lain sebagainya, ya. Atau download bukunya, ya, baca-baca seperti itu. Itu tadi dari Rio ya. Rio Julian Rustandi, semoga itu membantu. Jadi tidak ada partner bukan berarti tidak ada kesempatan kita untuk berkembang ya, tapi akan jauh lebih baik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, berbicara dalam bahasa asing itu ada partnernya. Oke. Terima kasih Bu. Satu pertanyaan lagi Bu. Boleh, Mangga. Menit lagi. Di chat lagi, yang dari chat lagi. Saya coba scroll ke atas ya. Oke. Izin bertanya Bu, dari Wulan Nida Cunda. Section manakah yang menurut Ibu paling mudah untuk mendapatkan nilai yang tinggi? Apakah listening, atau writing, atau reading? Saya tidak bisa menjawab yang mana yang paling mudah karena setiap section ya itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya listening ada di awal. Seharusnya sih idealnya kita lebih fresh kan ya, ketika di awal itu kayaknya kita punya semangat dan kemampuan atau kondisi yang lebih prima gitu daripada ketika mengerjakan reading. Tapi juga ya itu kembali lagi ke kita karena kita misalnya tidak terbiasa menyimak, mendengar orang berbicara bahasa Inggris, jadi kaget, tegang, ya. Writing, bukan writing, mungkin structure. Structure itu ada di tengah, di bagian tengah. Kalau dibilang dia lebih mudah, bisa jadi karena soalnya lebih sedikit, ya. Tapi meskipun soalnya lebih sedikit, saya bisa balik lagi ke slide saya ya. Nah, dia ada 40, lebih sedikit, dan juga dibagi kedua part kan, ya. Tapi ketika mempelajari structure itu, kalau nanti teman-teman misalnya kursus TOEFL, akan tahu bahwa strateginya itu banyak. Jadi di structure atau grammar itu banyak sekali. Ya, hal yang harus dipelajari, meskipun nanti soalnya sedikit. Jadi saya tidak bisa bilang yang mana yang lebih mudah. Reading misalnya ya, kalau reading dibilang lebih mudah, bisa jadi karena semua jawaban ada di dalam teks. Hanya kita harus perlu tahu aja yang mana. Nah itu perlu tahu yang mananya itu juga kan perlu dipelajari. Ya, dan biasanya banyak orang yang tidak tahu yang kemampuan vocabulary-nya kurang, ya, sehingga tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan. Di dalam reading itu biasanya ada pertanyaan yang sinonim ya. Misalnya kata ini di dalam teks ya memiliki sinonim apa misalnya. Itu kan harus tahu secara konteksnya gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab karena takut juga kalau ketika saya bilang listening paling mudah ya, karena saya guru listening nih, kalau di Balai Bahasa saya pengajar listening. Nanti teman-teman di sini akan lebih mendalami listening daripada structure dan reading. Jadi takutnya jadi misleading gitu ya. Semuanya itu memiliki kemudahan, kesulitannya yang berbeda, kelemahan dan kelebihan yang berbeda. Oke, masih ada waktu?
Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang luar biasanya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Oke, yang belum berkesempatan untuk bertanya, tidak usah berkecil hati, dan semoga pertanyaan yang sudah diajukan bisa mewakili pertanyaan teman-teman ya. Nah, sekarang waktunya untuk memberi reward kepada siapa ya? Yang pastinya kepada penanya terbaik nih. Nah, siapakah dia? Mari kita tanya kepada Bu Jani. Bagaimana Bu? Menurut Ibu siapa nih penanya terbaik kita? Berapa orang ya? Kita pilih 3. Oh, 1 orang? Iya, dari 4 pertanyaan ya tadi Bu? Dari 4 pertanyaan, 1 orang mungkin kita pertanyaan dari yang pertama itu saya jadi lupa. Yang pertama dari Kak Tio Arya, dilanjutkan pertanyaan dari Diki Pratama, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rio, dan yang terakhir tadi saya lupa untuk mencatat namanya. Vio aja deh yang pertama. Oke, selamat kepada Kak Tio. Semuanya pertanyaannya bagus-bagus, dan sebenarnya saya juga belum bisa melihat seluruh pertanyaan yang ada di chat ya, sayang sekali. Tapi kalau boleh pilih, saya pilih yang pertama aja. Oke, selamat kepada Kak Vio. Untuk Kak Vio, dari panitia akan menghubungi Kakak secepatnya ya. Sekali lagi selamat. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik teman-teman. Sekarang saatnya saya menyimpulkan hasil pematerian kita hari ini, yaitu mengenai TOEFL test, yang mana TOEFL ini merupakan sebuah tes yang tentunya memiliki pola-pola yang harus dipelajari. Nah, cara mengetahui pola-polanya seperti apa, maka dari itu kita harus memperbanyak praktis ya teman-teman. Nah, di TOEFL ini ada 3 skill yang harus kita pelajari. Yang pertama ada listening comprehension yang dilaksanakan selama 35 menit untuk 50 soal. Yang kedua ada structure and written expression yang dilaksanakan selama 25 menit untuk 40 soal. Dan yang terakhir ada reading comprehension yang dilaksanakan selama 55 menit untuk 50 soal. Nah, karena terbatasnya waktu ini, maka dari itu kita harus menggunakan waktu yang seefektif mungkin ya teman-teman. Oke, segitu saja kesimpulan dari saya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Jani yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. And thank you for having me also. Sama-sama. Terima kasih Bu. Telah menjadi pemateri yang luar biasa di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan. Kami dari panitia mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Baiklah, kepada Ibu Jani, dipersilakan untuk mengapresiasi loh pada panitia, ya. Kayak tadi tiba-tiba ada yang datang ke rumah saya itu cukup jauh di Lembang, Lembangnya pelosok lagi, ya. Dan tadi dia datang, itu siapa lagi saya lupa namanya, datang sebelum saya jadi sebelum kita mulai ya. Wah, ternyata udah datang. Padahal kayaknya baru 15 menit yang lalu saya kasih alamat. Dan ibu saya sudah di depan rumah. Wow, that's very good. Terima kasih ya. Sangat cekatan. Terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama. Lagi saya mempersilakan Ibu apabila ingin melanjutkan aktivitasnya. Oke. Saya bisa leave ya. Silakan Ibu. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk panitia dan para peserta. See you around in UPI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah teman-teman, bagaimana nih sesi pematerian kita hari ini? Luar biasa ya teman-teman. Semoga ilmu yang telah didapatkan pada hari ini dapat berguna bagi teman-teman untuk khususnya untuk TOEFL test
prediction di esok hari ya teman-teman. Oke, dengan berakhirnya sesi pematerian kita hari ini, maka berakhir pula tugas saya sebagai moderator. Maka dari itu, saya Nabila Putri Solahuddin, pamit undur diri, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila. Gimana nih teman-teman? Luar biasa sekali ya materinya. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin tips and trick yang tadi disampaikan juga bisa diterapkan di TOEFL prediction test besok. Lalu saya juga mau mengucapkan selamat kepada Kak Vio tadi sebagai penanya terbaik. Namun kita juga masih ada hadiah yang lain nih, ya nggak, Kak Rahma? Iya, nah bener banget. Buat peserta yang belum dapat reward, masih ada kesempatan nih buat kalian untuk dapat reward. Kali ini ada door prize yang pemenangnya bakal dipilih secara random. Jadi semua peserta punya kesempatan yang sama buat dapat door prize. Nah, tanpa tunggu lagi, kita langsung aja mulai untuk menentukan pemenang door prize. Kali ini kita akan dibantu oleh kakak operator. Kakak operator boleh di-share random pick-nya atau spinner-nya, jadi kita semua bakal langsung tahu siapa yang beruntung yang dapat door prize hari ini. Nah, door prize kali ini berupa voucher senilai 50.000. Oke, kakak operator, boleh apakah sudah siap? Oke, terlihat ya share screen-nya? Iya, Oke. terlihat. Baik, kita mulai saja untuk pick a random name.